Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi spiritual life. Pada pagi ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 32 ayat 25 sampai 29. Saya akan berikan judul Iman yang berdiri berseberangan dengan dunia. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Musa melihat bangsa itu menjadi liar sebab Harun membiarkannya liar sampai menjadi bahan tertawaan bagi lawan mereka. Kemudian Musa berdiri di pintu gerbang perkemahan dan berkata, "Siapa yang berpihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Maka seluruh kaum Lewi berkumpul di dekatnya. Ia berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, masing-masing kamu ikatlah pedang pada pinggang, berjalanlah bolak-balik melintasi perkemahan dari gerbang ke gerbang. Bunuhlah saudara, teman, dan tetangganya masing-masing." Kaum Lewi melakukan seperti apa yang dikatakan Musa. Pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian Musa berkata, "Hari ini kamu ditabiskan bagi Tuhan sebab kamu masing-masing melawan anaknya laki-laki dan saudara-saudaranya sendiri, sehingga kamu mendapat berkat hari ini." Saudara, kisah dalam Keluaran 32 ayat 25 sampai 29 membawa kita pada satu momen krusial dalam sejarah umat Allah. Saat iman tidak lagi bisa disembunyikan di balik sebuah simbol, tetapi harus dinyatakan lewat keberpihakan yang tegas. Setelah dosa anak lembu emas, Musa berdiri di pintu perkemahan dan berseru, "Siapa di pihak Tuhan? Marilah datang kepadaku." Seruan ini bukan sekedar ajakan emosional, melainkan pemisahan rohani yang tajam. Di hadapan dosa yang telah dinormalisasi, Tuhan tidak menawarkan jalan tengah. Ayat ini menyingkapkan prinsip mendasar iman Alkitabiah. Kesetiaan kepada Allah selalu menuntut sikap yang jelas. Orang Lewi yang datang kepada Musa tidak hanya menyatakan iman dengan kata-kata, tetapi dengan ketaatan yang mahal dan beresiko. Tindakan mereka menunjukkan bahwa kekudusan Allah tidak bisa dipelihara melalui toleransi terhadap dosa, melainkan melalui ketaatan yang rela kehilangan penerimaan manusia. Saudara, dari peristiwa ini kita belajar bahwa iman sejati selalu bersifat konfrontatif, bukan terhadap manusia, tetapi terhadap dosa dan sistem yang menentang Allah. Tidak ada iman yang netral dan tidak ada ketaatan tanpa konsekuensi. Pertanyaannya bukan apakah kita beragama, tetapi di pihak siapa kita berdiri ketika kebenaran dan kompromi saling berhadapan. Di zaman sekarang, pedang yang menggambarkan integritas dan kesediaan terhadap Tuhan tidak lagi di tangan orang Lewi, tetapi ada di tangan kita. Integritas adalah bentuk penghakiman terhadap dunia masa kini. Ketika kita jujur di tengah budaya manipulatif, kita sedang menghakimi. Ketika kita setia di tengah generasi yang merayakan kesetiaan, kita sedang menghakimi. Ketika kita menolak berkompromi, maka dunia merasa ditelanjangi. Saudara, konsistensi dalam ketaatan kepada Tuhan tidak pernah netral. Ketaatan yang mutlak akan selalu dimusuhi oleh sekitar kita. Bukan karena kita menyerang, tetapi karena keberadaan kita menolak untuk ikut arus. Dalam posisi defensif, hanya dengan tetap hidup benar, kita sudah dianggap ancaman. Namun ada saatnya kesetiaan kita ini menuntut sikap ofensif. Bukan memusuhi orang, tetapi memusuhi apa yang tidak disukai oleh Allah. Mengikut Tuhan berarti siap kehilangan penerimaan dunia. Tetapi disitulah kekudusan Allah diwujudkan. Allah tidak memakai mayoritas yang nyaman, tetapi minoritas yang konsisten. Seperti Lewi, kita dipanggil bukan untuk menyenangkan dunia, melainkan untuk menjaga hadirat Allah tetap kudus di tengah zaman yang rusak ini. Sebab kekudusan Allah selalu punya harga, dan harganya seringkali bernama sebuah penolakan. Namun lebih baik kita dimusuhi dunia daripada kita kehilangan perkenanan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menyesuaikan diri dengan dunia, melainkan untuk berdiri sebagai tanda perlawanan terhadap dosa. Ketika kita memilih setia, dunia mungkin memusuhi kita. Namun justru hidup yang berintegritas dan konsisten, Allah sedang mewujudkan kekudusannya. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar. Saudara, apakah kita hari ini benar-benar hidup berbeda atau hanya sekedar terlihat rohani tetapi serupa dengan dunia ini? Biarlah kiranya kita tidak serupa dengan dunia ini dan menjaga kekudusan hidup kita meski kita harus kehilangan penerimaan dunia. Kita memilih tetap setia sebab perkenanan Allah jauh lebih berharga daripada persetujuan manusia. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu
di pagi hari ini Tuhan, untuk setiap firman-Mu yang datang kepada setiap kami. Ajar kami memiliki sikap yang berintegritas, mau untuk melawan dunia ini Tuhan, dan tidak serupa dengan dunia ini. Ampuni kami jika kami mungkin hari-hari ini ada yang terbawa arus dunia, dan ajar kami untuk kembali kepada Tuhan, menjaga kekudusan Tuhan, menjaga integritas Tuhan, dan mampu untuk mewujudkan karakter Tuhan. Kami bersyukur, biar kiranya Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini, dan kami berdoa biar kekuatan, sukacita, dan sejahtera Tuhan dilimpahkan atas setiap kami. Kami syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.